Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. 4 sebab iblis menangis keras. Salah satunya saat Nabi Muhammad dilahirkan. Semua bergembira, hanya iblis yang menangis keras ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 15 abad lalu adalah kegembiraan bagi umatnya. Beliau tak hanya diutus untuk kaum muslimin, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Semua bergembira, hanya iblis yang menangis keras ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia. Tak heran jika di bulan ini muslim di dunia beramai-ramai menggelar maulidan, membaca kitab sirah, sholawat dan berziarah ke makam Nabi di Madinah. Kelahiran Rasulullah disebut juga dengan maulid atau maulud. Orang yang pertama kali merayakan maulid adalah baginda Rasulullah sendiri. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ketika beliau ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin, Nabi menjawab, "Pada hari itu aku dilahirkan." Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 halaman 326, Lil Alamah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Di antaranya, 1. Ketika iblis dilaknat oleh Allah. 2. Ketika iblis diusir dari surga. 3. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan. 4. Ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Jika ada yang bertanya, mengapa kalian merayakan maulid Nabi? Itu sama halnya dengan pertanyaan, mengapa kalian berbahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW? Ulama ahli makrifat mengatakan, tidak ada Islam tanpa kelahiran Nabi Muhammad. Jika bukan karena beliau, tentu kita tidak mengenal Islam, tidak dapat mengenal Allah. Oleh karena itu, hidupkanlah sunnah beliau, perbanyaklah sholawat kepada beliau, karena Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dan semoga keselamatan tercurah kepadanya, segenap keluarga dan para sahabatnya. Waspadai sifat yang paling dibanggakan iblis ini. Sifat yang paling dibanggakan iblis adalah sifat sombong. Salah satu sifat iblis yang dibanggakan dan banyak hinggap pada manusia adalah sifat sombong. Karena itu, umat Islam harus menjauhi sifat ini. Umat Islam harus tawaduk dan tidak boleh sombong. Seorang muslimah harus bisa membuang sifat sombong karena sifat tersebut dikuasai dan dimiliki oleh iblis, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan mereka yang kafir." Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang bahayanya sifat sombong, seperti yang sudah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan." Kemudian seseorang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang, pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia menyenangi keindahan. Dan yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, kita tahu bahwa hakikat kesombongan adalah menolak kebenaran, al-haq, dan meremehkan orang lain. Lantas, apakah buah dari kesombongan? Di antaranya tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis di atas. Ada kisah juga dalam hadis tentang kesombongan ini, yakni
Dari Ikrimah bin Ammar, Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa telah bercerita kepadaku bahwa ayahnya Salamah pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang sedang makan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu menjawab, "Tidak bisa." Beliau bersabda, "Engkau benar-benar tidak akan bisa. Tidak ada yang mencegahnya untuk makan dengan tangan kanan melainkan kesombongan." Salamah melanjutkan, ternyata orang itu tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulut. Hadis riwayat Muslim. Menurut Ustadz Danu, hanya diri sendiri yang mampu mengendalikan sifat sombong. Sifat sombong akan muncul saat apa yang diraih seseorang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi disalahgunakan. Maka disinilah kehancuran mengantarkan manusia. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang kita miliki punya Allah, ucap Ustadz Danu dalam salah satu tausiahnya yang dikutip di channel YouTube MNC TV Official. Harisah bin Wahab Al-Ghuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur atau sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, Ustadz Danu menghimbau kaum muslim untuk menghilangkan sifat sombong, karena akan menjerumuskan pada jurang kesesatan. Bahkan sesuai hadis itu dapat dijadikan seseorang sebagai ahli neraka. Salah petaka terbesar setiap muslim jika dalam dirinya ada sifat sombong adalah tidak akan masuk surga. Sungguh sangat pahit buah dari kesombongan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.